Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anda Yunda, Bapak Ibu, sahabat-sahabat keluarga besar pelajar Indonesia yang pada pagi hari ini alhamdulillah sudah bergabung dalam pengajian Jumat pagi yang pada kali ini sudah pada 175. Alhamdulillah. Untuk itu mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa hadir pada Jumiah pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita semua adalah hamba-hamba Allah, pengikut Nabi Muhammad SAW. Semoga nantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mendapatkan pencerahan yang narasumber kita yaitu Dr. K. Haji Abdul Hayy Al-Katani LCMA, ya. Beliau juga sebagai selain dari KBPI, pengurus MUI sebagai di Komisi Fatwa dan dosen pasca sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor di UIK, ya. Bapak dan Ibu sekalian, topik ya pagi hari ini ya sangat luar biasa, yaitu kurikulum pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Sebagai bapaknya para nabi, dan namanya yang senantiasa kita sebut dalam sehari yang berkali-kali minimal, dalam setiap sholat 5 waktu senantiasa kita sebut, kita kita baca ya sebagai satu akan memberikan syafaat buat kita insya Allah. Baik, pada pagi hari ini seperti biasa ya, Pak Kiai, 45 menit pemaparan, sisanya nanti tanya jawab ya. Bagi sahabat-sahabat yang akan menyampaikan pendapat, pertanyaan, mohon raise hand agar bisa diatur siapa yang lebih dulu dan apa yang akan disampaikan. Baik, untuk menyingkat waktu, dipersilakan Pak Kiai untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, Kanda Yunda sekalian dari keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersilaturahmi ilmiah, ya, silaturahmi secara ilmiah, yaitu dalam kesempatan ini saya mengkaji tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tadi disinggung juga bahwa Nabi Ibrahim ini sangat istimewa, yaitu beliau setiap kita sholat itu selalu kita sebut, ya. Dan sholawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW adalah sholawat Ibrahimiyah, yang kemudian menjadi bagian dari sholat kita. Itu ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, juga kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tentunya ini mendorong kita untuk bertanya-tanya kenapa, ya, dan bagaimana beliau itu bisa menjadi sosok yang demikian istimewa. Jadi Rasulullah SAW selalu menyesuaikan, menyambungkan, mengingatkan ya tentang hubungan beliau dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu mari kita teliti atau kita telusuri ya Nabi Ibrahim alaihissalam dari sumber yang paling valid, yaitu Al-Quran, ya, Quran, dari Al-Quran. Dan karena itu
dari Al-Quran pula kita ambil bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyusun kurikulum untuk generasi berikutnya. Karena ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa dibanggakan oleh Rasulullah SAW adalah karena Rasulullah merupakan pewaris dari keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini adalah penggagas keberhasilan, Rasulullah adalah pewaris dan pengembang keberhasilan, pendidikan, keteladanan, perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan doa-doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terwujud secara sempurna pada diri Rasulullah SAW. Sehingga ungkapan beliau adalah ungkapan rasa sayang, terima kasih, bangga, ya, kemudian selalu berusaha menyesuaikan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini pertama kali kita mengenal profil Nabi Ibrahim alaihissalam dari siapa ini? Bukan dari orientalis tentunya ya, atau dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apa ini, ya? Dan ini untuk mempermudah saja dipilih ayat ini. Padahal di dalam Al-Quran banyak Nabi Ibrahim dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dibanggakan, dikenalkan, disebutkan, diungkap keistimewaannya. Nah, di dalam ayat yang 3 ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan status profil Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok yang pertama, inna Ibrahim kana ummah. Satu orang menjadi umat, bayangkan. Kita ini umat ini 1 miliar lebih, beliau itu satu umat, satu orang, ya. Kehebatan beliau, satu orang jadi satu umat, ya. Jadi ya, nilainya Nabi Ibrahim itu ya, sama satu umat, karena pada diri beliau tertanam, terwujud ya, kesuksesan, keberhasilan, perjuangan, pengorbanan, sifat-sifat mulia, ya, itu qanitan lillah, yang selalu tunduk beribadah kepada Allah hanifah secara sempurna, ya. Walam yakum minal musyrikin, beliau sama sekali tidak ada kesyirikan pada diri beliau, ya. Syakiran li an'umi, selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kondisi apapun. Prinsipnya adalah bersyukur. Tidak ada keluhan, ya, tidak ada keluhan. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Maka Allah pilih dia dan kasih petunjuk dia ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah. Jadi dari profil-profil yang tadi itu maka Allah berikan, pilihkan, ya. Dan berikutnya Allah anugerahkan, atainahu fid dunya hasanah, kami berikan dia di dunia ini kebaikan, wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang soleh dan pemimpin orang soleh, ya. Nah, selanjutnya yang paling fenomenal adalah summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan kemudian kami wahyukan kepada hai Muhammad, ikutilah milahnya Ibrahim secara hanif, ya, milah atau cara beragamanya Nabi Ibrahim secara sempurna. Nah, jadi kenapa Rasulullah SAW selalu mengaitkan diri kepada Nabi Ibrahim dan menjalankan langkah-langkah Nabi Ibrahim itu secara sempurna, tidak mau ada perbedaan dengan Nabi Ibrahim, karena memang diperintahkan oleh Allah. Anittabi' millata Ibrahim hanifa, ya. Dan inilah salah satu perintah untuk bersunat di antara lain. Jadi perintah ajaran Nabi Ibrahim itu yang kita wariskan itu adalah antara lain adalah bersunat, ya. Anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah bagian dari orang musyrik, ya. Jadi tidak ada kemusyrikan padanya, tidak pernah menjalankan kemusyrikan, ya. Nah, ini, ya, jadi profil Nabi Ibrahim alaihissalam dalam 2 ayat ini, kemudian 3 ayat ini menjadi profil yang kunci, ya, pengenalan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan penghargaan Allah kepada beliau. Yang ini diabadikan tadi dalam keberhasilan Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Surah An-Nahl
120, 123. Ya. Maka kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, untuk mengikuti secara penuh milah cara beragamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau sama sekali tidak toleransi terhadap kemusyrikan. Ya, ini diabadikan keberhasilan beliau dilanjutkan pada sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Rasulullah SAW kita lihat di dalam hadis Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW itu sangat membanggakan diri beliau, ya, yaitu apa? Ra'aitu Ibrahim salawatullahi alaihi. Aku pernah melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya pada saat Isra dan Mi'raj, ya. Pinjam 100. Dan aku temukan faida aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang setelah itu aku saksikan, aku patut-patut diriku, ya, aku perhatikan semua orang, yang paling dekat, yang paling mirip dengannya adalah diriku. Sahabat kalian itu siapa? Ya, diriku, ya. Jadi Rasulullah SAW sebagai cucu ini betul-betul bangga dengan kakeknya dan bangga dengan kemiripan. Bayangkan, ya, secara fisik beliau juga mengaku atau merasakan, menyatakan bahwa beliau itulah mirip dengan kakeknya secara fisik juga, ya. Jadi secara kejiwaan, secara semangat, ya. Jadi mewariskan perjuangan ideologis gitulah, ideologis, dogmatis, dan secara fisik juga mewariskan itu, ya. Jadi dua-duanya. Maka kata beliau di dalam riwayat lain, panzuru ila sahibikum. Coba perhatikan diriku, katanya. Jadi kalau pengen tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya perhatikan diriku ini. Beginilah Nabi Ibrahim, ya. Nah, jadi kakek kebanggaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW juga menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan dalam mendidik generasi penerus, ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW itu sering mendoakan dengan ta'awuz, ya. Ta'awuz itu artinya aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian ini, Hasan dan Husain, cucu beliau. Maka apa yang diucapkan? Inna abakuma kana yu'awidha bihima Ismaila wa Ishaq. Sesungguhnya nenek moyang kalian ini juga sering bertawuz untuk Ismail dan Ishak dengan keduanya. Apa itu? Apa kata-katanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nah, ya. Ini juga kita bisa pakai, ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua setan dan binatang buas atau binatang berbisa, ya, yang membahayakan, dan dari seluruh mata yang penuh hasud, ya. Mata hasud. Nah, jadi ini beliau ucapkan untuk cucu beliau Hasan dan Husain. Sambil membayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga melakukannya untuk anak beliau, yaitu Ismail dan Ishak, ya. Ismail dan Ishak. Jadi Hasan dan Husain ini diperlakukan seperti itu oleh beliau, ya. Karena Rasulullah SAW itu anak lelakinya, ya, diwafatkan saat kecil, ya. Nah, yang ini juga ada rahasia tertentu, barangkali nanti dikaji, ya. Di dalam satu pengajian saya ungkapkan ini, nanti jangan berpanjang lebar kita. Ya, itu ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau punya anak lelaki juga. Tapi dan nama anak lelaki juga dinamakan dengan nama Ibrahim, ya. Ya, dengan nama Ibrahim, nama lelaki beliau, anak lelaki beliau. Ada juga namanya Qasim, ya. Qasim. Karena itu Abul Qasim nama beliau juga, ya. Bapaknya Qasim. Jadi ada anak lelaki beliau, tapi diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ada rahasia tertentu, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW sering juga mengungkapkan dalam menjalankan agama, beliau itu apa?
mengungkapkan juga bahwa yang beliau lakukan ini adalah sesuai dengan apa? Dengan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana hadis dari riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Nawawi, bahwa ketika pagi hari atau sore hari, beliau bersabda, asbahna ala fitratil Islam. Mengucapkannya begitu ya. Ketika bangun tidur, beliau mengucapkan, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya. Kami berpagi hari dalam kondisi sesuai dengan fitrah Islam. Dan dengan mengucapkan kalimat al-ikhlas, ya, kalimat tauhid. Kemudian sesuai dengan agama Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan sesuai dengan praktek beragama atau cara beragama Nabi kami, bapak nenek moyang kami, yaitu Ibrahim, secara hanif, lurus, dan muslim, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa makana minal musyrikin. Jadi disandingkan terus ya antara diri beliau, ajaran beliau dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini ya kemuliaan beliau juga karena di dalam mendidik Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi panutan. Jadi sosoknya, profilnya dimuliakan sebagai sosok yang berhasil, tapi tidak semua sosok yang berhasil itu diabadikan sebagai sosok pendidik yang berhasil. Terutama untuk generasi penerus. Nah, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sosok yang pertama berhasil mendidik orang-orang sekitar yang terdekat. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh, tuh, ya. Jadi Nabi Adam dan Nabi Nuh ini tidak disebut keluarga. Hanya sosok sendiri ya. Jadi kesuksesannya ya dinilainya untuk sendiri. Tidak disebut anaknya. Karena kita tahu dari antara anaknya ada yang tidak sejalan dengan bapaknya. Baru dimulai dengan Nabi Ibrahim disebutkan keluarga, bukan hanya anak, keluarga. Ya. Kemudian keluarga Imron. Di atas sekalian manusia. Dzurriyyatan ba'duha. Jadi antara mereka juga saling apa? Berketurunan ya. Saling satu sama lain itu adalah keturunan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini sosok yang berhasil mendidik keluarganya secara utuh sebagai orang-orang yang beriman bahkan menjadi nabi. Kelasnya itu ya pendidikannya itu bukan kelas sukses lagi ya. Jadi kelasnya mendidik nabi. Bahkan tidak hanya 2 orang anaknya, dua-duanya jadi nabi ya. Tetapi keturunannya nanti nabi-nabi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh, ya kehebatan beliau ini. Jadi dalam masa hidupnya beliau sukses mendidik anaknya. Kemudian kesuksesan itu juga diwariskan. Nah ini yang kita pengen gitu kan. Kesuksesan itu diwariskan. Cita-cita semua orang. Tapi tidak semua orang itu berhasil. Tapi Nabi Ibrahim berhasil. Bayangkan. Nah disinilah kita pengen tahu ini. Apa kurikulum pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang banyak mengkaji tentang perjuangan dalam membela tauhid Nabi Ibrahim. Pengorbanan Nabi Ibrahim ya. Ketika dikaitkan dengan apa. Misalnya tentang berkorban ya. Atau apalagi, tetapi jarang yang menyebut tentang pendidikan, kurikulum pendidikan. Padahal disitulah kesuksesan beliau ya, mendidik keturunannya. Jadi beliau itu umatnya adalah pribadinya nilainya, coba bayangkan ya. Kemudian kehebatan beliau itu diturunkan juga buat anaknya, keturunannya, bukan hanya anaknya aja.
Nah, dan itu ternyata Allah bocorkan ini, apa ini kurikulum pendidikan beliau yang berhasil tadi. Nah, ini barangkali ya, saya sering sebut dalam pengajian ini sebagai kurikulum universal yang seharusnya dipakai oleh semua lembaga pendidikan, lembaga pengkaderan ya. Dan disinilah kita akan lihat sejauh mana kekurangan pendidikan lembaga pendidikan yang dari kelas SD atau kelas PAUD ya, sampai kuliah yang mahal dibiayai gitu ya, yang triliunan, ratusan triliun, ribuan triliun, tetapi tidak melahirkan manusia sekelas manusia yang dididik oleh Nabi Ibrahim. Letaknya di mana itu letaknya? Letaknya adalah tidak menjalankan kurikulum secara sempurna sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan itu ada kesempatan di sini ya untuk mengoreksi ini. Yaitu kurikulumnya ringkas saja di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Yaitu permintaan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim. Beliau meminta Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi surah Al-Baqarah ayat 129 ini adalah kunci dari kurikulum Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi segini aja ini selesai nih kurikulum ini. Menghasilkan apa? Orang-orang hebat ya, kelasnya nabi-nabi. Nabi-nabi menghasilkan nabi-nabi. Ya. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam dinyatakan sebagai apa? Sebagai orang mulia ya. Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim. Nabi Yusuf itu orang mulia, anaknya orang mulia, kakeknya ya, cucu dari orang mulia ya. Itu Yusuf bin Yakub bin Ishak. Ya. Dan Ishak bin Ibrahim. Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim. Ya. Nah, itu jarang sekali kita ini orang politikus juga ya susah mewariskan jabatan itu. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil meminta kepada Allah menghasilkan orang-orang yang bersambung kemuliaannya. Bayangkan sampai cicit ya, Yusuf bin Yakub ya, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya. Bayangkan, jadi kemuliaan itu berapa tingkat tuh? 4 tingkat nyambung langsung ya. Yang lain-lain nabi-nabi itu juga keturunan dari mereka ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ishak ya, kebanyak dari keturunan Nabi Ishak. Tetapi nanti kemuliaannya karena kegagalan Israel maka dipindahkan kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi satu-satunya nih. Kalau saya perhatikan itu Nabi dari keturunan Nabi Ismail dan terlahirlah Rasulullah SAW ya, yang dinamakan dirinya sebagai Ibnu Dhabihain ya. Keturunan dari 2 orang yang mau disembelih tapi nggak jadi dua-duanya ya. Bapaknya pernah mau disembelih kemudian Nabi Ismail alaihissalam. Maka jadilah orang hebat itu Rasulullah SAW. Nah, jadi kurikulumnya di sini ya di surah Al-Baqarah ayat 129 ya. Apa ini kurikulumnya? Pertama ya, di sini kita baca ini, ya Allah utuslah ke tengah mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka. Jadi pertama rasul, kemudian membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, kemudian mengajarkan apa aja ajarannya itu Alkitab, kemudian hikmah tuh. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kemudian tazkiyah ya. Jadi di sini secara global kurikulum pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kelihatannya sederhana ya. Yaitu apa? Kitab suci sebagai sumber pertama melatih kefasihan lidah, kemampuan membaca, memperkaya kosakata dan menghafalkan teks-teks kunci. Nah, ini ya. Jadi ada teks kuncinya. Kemudian kitab suci sebagai sumber ilmu, sumber dan titik tolak pembentukan ilmu-ilmu. Jadi yang dipinta itu ya intinya ya, biangnya kalau kata kita ya, biangnya itu. Yang ketiga, ilmu-ilmu teoritis dan terapan yang dikenal secara up to date oleh manusia sepanjang masa atau hikmah ya. Kemudian ilmu dan praktek tazkiyatun nafs. Ini yang nggak ada nih nanti nih di kita nih ya. Bahkan ini dimusuhi sebagai ilmu tasawuf katanya ya. Tidak senang kepada tasawuf tapi tidak ada tazkiyatun nafs juga, hilang juga ilmunya.
ya. Adanya klaim-klaim saja ya, merasa merasa aja, merasa, tapi secara kurikulum, secara benar ada nggak? Tidak ada. Tidak ada yang sanggup juga itu ya melakukan tazkiyatun nafs secara pendidikan gitu ya. Kemudian praktek dan pendampingan peserta didik dalam menjalankan tugas-tugas mulia sebagai manusia. Nah ini ya, eh, ini kurikulumnya yang saya bisa simpulkan ya. Tetapi di sini unsur-unsur utama kalau kita baca tadi surah Al-Baqarah, berarti yang pertama tadi itu ayat 129 adalah keberadaan pendidik yang mumpuni. Jadi kunci awalnya di sini. Karena di sini tadi dinyatakan Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Oh, ya. Kuncinya pertama di sini ternyata rasulan minhum. Jadi kelas pendidik ini yang harus diutamakan kelasnya. Kelasnya itu rasul. Beliau itu mintanya rasul, bukan kelas biasa nih. Ya, rasulan minhum yang diantara mereka juga. Jadi bagaimana melahirkan pendidik yang hebat, yang kelasnya rasul ini. Dan inilah kunci rahasia bangsa-bangsa yang membangun peradabannya, walaupun peradaban itu sempat runtuh ya. Dalam waktu singkat bisa dibangun dengan apa? Pendidik yang mumpuni. Yang dicontohkan oleh Jerman dan Jepang ya. Jadi di Jerman itu kelas SD aja gurunya itu gajinya ya. Kalau kita lihat bayangkan perhatian mereka terhadap mereka ya, terhadap guru. Gajinya itu 100 jutaan ya, 80 paling rendah, 80, 90, 100 juta kelasnya begitu. SD itu. Jadi memang orang-orang terpilih. Jadi mereka berebut jadi apa? Jadi pendidik, kebanggaan itu jadi guru SD, guru SD, SMP, TK ya. Itu berat, justru berat ya. Kalau nanti universitasnya mereka nggak mau punya ranking lagi, karena semuanya ranking semua. Nggak ada mereka ikut-ikut Scopus apa segala itu ya. Karena kelasnya udah kelas world class semua ya. Kita sekarang nipu-nipu juga ya, bikin-bikin apa gitu supaya world class. Ternyata semuanya adalah buat-buatan gitu ya, dibuat-buat tuh supaya ada nilai angkanya. Jadi ngejar angka, ngejar apa? Label-label aja. Nah kalau sebenarnya itu pendidikan dari awal nih, dari kelasnya, dari kelas TK, SD itu orang terhebat justru mengajarkan mereka. Karena ini kelasnya dulu mintanya kelas Nabi. Maka sekarang ya orang-orang mumpuni. Siapa kelas yang orang-orang hebat suruh minta diajarkan. Jadi pengajaran pertama diajarkan oleh orang-orang hebat, bukan orang-orang terbuang. Ya. Atau orang-orang yang nggak ada kerjaan gitu ya. Oh, iseng aja ngisi, maka dikasihlah kerja ngurusin anak-anak kecil. Nah, padahal itu yang menentukan. Nah, ini kesalahan kita pertama ya. Kalau Nabi Ibrahim itu pendidik pertama, Nabi kelasnya. Berarti kelasnya kita sadar profesor, doktor ya, TK. Nah, kalau nanti udah besar mereka bisa nyari sendiri. Tapi pembentukan utama ini yang awal oleh kalangan yang mumpuni ya. Kemudian membaca ayat-ayat Allah di fase pertama kehidupan manusia. Jadi yang pertama kali dikenakan bukan gadget ya, tapi ayat-ayat, teks-teks kunci, kata-kata kunci ya. Ucapannya bukan ucapan kotor, kemudian membaca, kemudian menghafal kosakata, kemudian menghafal teks-teks ayat suci sebagai dasar pembentukan kemampuan bahasa ini yang pertama. Kita juga sekarang ini ya nggak matching antara hafalan dengan kenyataan juga ya. Nah, jadi nyanyinya nyanyi macam-macam dibuat nyanyian ya, atau kata-katanya dia dengarkan yang aneh-aneh. Nah, tapi hafal Quran, jadi hafal Quran juga nggak jelas apa yang mau dihafalkan gitu ya, nggak ada hubungannya dengan keseharian. Nah, jadi bagaimana dibentuk dari awal ini Al-Quran ini atau teks suci ini sebagai kemampuan dasar berbahasa, kemampuan dasar mengucap, ya, kemampuan dasar dalam kosakata. Nah, dan Rasulullah berhasil di sini. Kenapa? Dengan Al-Quran ini berhasil membentuk peradaban manusia dari kalangan awam menjadi pionir ilmu pengetahuan dan peradaban. Karena di dalam Al-Quran dan kita diajarkan dengan tadi kurikulum Nabi Ibrahim alaihissalam, maka diawali anak-anak dahulu dengan menghafal Al-Quran ya dari PAUD sampai TK udah hafal. Maka di dalam diri seorang Muslim, seorang anak kecil usia 6 tahun, 5 tahun,
sudah memiliki 77.000 kata. Ini kata ChatGPT ini. Saya juga dapatkan datanya itu ya dulu segitu juga ya, 50 atau 70.000 gitu. 70 kata. Bayangkan ya, 77.000 kata. Tuh. Atau kalau tanpa pengulangan 14.000 kata. Bayangkan anak kecil punya perbendaharaan seperti ini. Cuman kita nggak di apa? Nggak diinvestasikan, cuma dihafal aja atau bahkan jadi trauma orang karena dipukul ya atau digebuk gitu, suruh ngapal. Padahal di sini sedang ditanamkan dasar apa meledakkan potensi intelektual dia karena di dalam dirinya ada kata-kata kunci yang utama yang akan terpakai sepanjang masa sebanyak 77.000 kata atau yang mendasari 14.000 kata. Kita bahasa Inggris ini udah keluar modal berapa tahun belajarnya, yang kita hafal ini berapa kata. Ya, ratusan atau ribu, berapa ribu, 1.000, 2.000 barangkali. Atau ratusan barangkali ya. Sehingga kita sulit sekali kadang-kadang ya ngucap itu karena kekurangan vocabulary. Nah, jadi itu aja diulang-ulang. Nah, Al-Quran ketika orang hafal Quran ini ada 14.000 kata. 14.000 kata lebih, bayangkan betapa kayanya tuh anak itu. Ya, dengan kemampuan bahasa. Jadi tinggal menunggu diledakkan. Tuh. Nah, maka berikutnya ketika dia mempunyai kemampuan berpikir usia SD ke atas, udah mampu setelah hafal tadi, ngucapnya benar ya, penggunaannya benar karena langsung secara apa? Tekstualnya. Tuh, ya. Dalam Al-Qur'an, maka tahap berikutnya mempelajari kandungan Al-Qur'an dan Al-Qur'an ini menghasilkan ilmu-ilmu. Tuh, ya. Jadi dari situlah terlahir ilmu tajwid, ilmu kiroat, ilmu tafsir, ilmu sirah, ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, balaghah, nahwu, ilmu Quran, ilmu tauhid. Jadi Al-Quran itu ya melahirkan ilmu dia, melahirkan ilmu. Nah, kita kenapa ini kok udah belajar Al-Quran, udah belajar ini dan itu, tapi kayaknya begini-gini aja kita. Karena kelas kita ini nggak sampai melahirkan ilmu. Kata Syekh Al-Qardawi, peradaban kita itu, kejayaan peradaban Islam itu bersamaan dengan menelurkan ilmu. Ya. Jadi ketika ada masalah, dikeluarkan lagi ilmu baru. Ilmu baru, ilmu baru. Ya. Dulu ilmu ini nggak ada, ilmu ini nggak ada nih. Ada ini setelah baca Quran. Ya. Oh, ternyata ada cara tata baca sendiri, maka harus dikodifikasi. Maka jadilah ilmu sendiri. Oh, ada ragam tata bahasa atau tata apa ke dialek yang berbeda-beda yang diriwayatkan dari orang berbeda dari Rasulullah, maka jadilah kiroat. Itu satu ilmu khusus. Kemudian ada penafsirannya, ternyata nggak semudah itu memahami Quran, ya, karena mengandung rahasia-rahasia yang tidak ada habis-habisnya, maka terlahir tafsir. Oh, di dalam Al-Quran ada sirah, fatabiru ya ulil absor, tapi qasasihim la ibrah. Dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran. Oh, berarti harus dipelajari nih kisah-kisah mereka, itu jadilah sirah. Kemudian hadis, wa ma'atakumur rasul fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang ada dari Rasul, ambil. Apa yang dilarang, tinggalkan. Oh, berarti kita harus kumpulkan yang dari Rasul, apa beliau memerintahkan, apa beliau melarang. Nah, ya. Nah, ini juga yang jadi kesalahan apa namanya? Konsep ya. Ada anak-anak sekarang itu seringnya sunnah, kembali sunnah, kembali sunnah, kembali sunnah. Padahal sunnah itu awalnya Quran, Quran dulu. Ya. Jadi Quran dulu sebagai kuncinya, bukan sunnah. Sunnah itu penjelas Al-Quran. Nah, ini terbalik ya, terbalik. Sehingga ada hal-hal yang dari Quran dianggap bid'ah. Seperti kita doa apa? Doa setelah azan ya, ditutup dengan innaka la tukhliful mi'ad. Maka dengan bangganya mengatakan ini bid'ah karena di dalam Al-Quran tidak ada tuh innaka la tukhliful mi'ad. Kata-kata seperti itu. Dalam hadis ya, nggak ada tuh. Ya. Padahal itu di Quran ya. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah. Ini adalah janji Allah dan Allah tidak menyalahi janjinya. Atau yang mengatakan, oh kalau baca Quran, setelah baca Quran, shadaqallahul azim, bid'ah. Karena tidak ada dalam sunnah. Padahal ada dalam Al-Quran ya. Perintah langsung, qul shadaqallah. Ya. Katakanlah maha suci, maha benar Allah. Itu bayangkan ya, keterputusan kita tuh, keterputusan kita antara inti sama penjelas ya, atau antara inti dengan cabang gitu ya.
Jadi ini cabang nih semua ini, cabang dari Al-Quran. Tuh. Tapi membaca Al-Quran dengan benar diajarkan oleh kelas nabi-nabi tadi mengajarkan ini, ya. Baru kemudian wa yu'allimul kitaba wal hikmah, melajari hikmah. Ini biasanya hikmah dimanakan secara sempit. Ada yang malah hikmah itu artinya orang yang punya kemampuan apa? Paranormal gitu ya, ahli hikmah katanya ya. Wah, ada hal-hal gaib ya, hal gaib malah. Nah, padahal hikmah itu artinya ilmu yang sesuai dengan apa? Kebutuhan atau yang terbukti ada manfaatnya gitu ya, hikmah tuh. Yang dikatakan oleh Rasul, al-hikmah dolatul mukmin. Hikmah itu adalah ya, sesuatu yang memang dicari oleh kita. Yang dimanapun ada, kita yang paling berhak atau kita harus cari gitu. Nah, itu namanya kita sebagai ilmu pengetahuan tuh. Baik teoretis ataupun terapan. Artinya ilmu pengetahuan itu kan artinya gitu. Sesuatu teori atau kumpulan informasi yang disusun dalam sesuatu bidang yang sudah dibuktikan ketepatannya dalam menjelaskan sesuatu atau memahami sesuatu atau menjelaskan sesuatu atau menjalankan sesuatu gitu kan. Ilmu pengetahuan itu ya. Yang kemudian kita kenal dengan fakultas atau nama-nama tersendiri ya. Ada kedokteran, fisika, kimia, biologi, pertanian, perdagangan, dan seterusnya. Jadi ini didorong oleh Al-Quran yang dinamakan sebagai hikmah. Artinya kita disuruh mempelajari ini. Kadang-kadang orang belajar ini, nggak belajar ini. Nah, ya, atau ini bukan agama. Wah, salah. Ini hikmah ini namanya ya. Dalam Al-Quran. Tuh. Ini juga pengertian hikmah juga terbatas ini. Kanuragan kadang-kadang ya, al-hikmah tuh. Kemudian yang berikutnya mengajarkan tazkiyatun nafs dan membimbingnya secara intens untuk meraih kemuliaan jiwa. Ini juga hilang dalam kurikulum kita ini, ya. Tidak ada tazkiyatun nafs itu. Atau ketika tasawuf langsung bid'ah, gitu ya. Padahal kajian tazkiyatun nafs adanya di tasawuf, ya, di tasawuf. Dan yang paling intens, paling berhasil menjelaskan ini Imam Ghazali, tapi Imam Ghazali dijadikan TO ya, target operasional untuk di apa? Dikatakan sebagai orang yang paling berbahaya. Wah, gitu kan. Penyebab keruntuhan Islam dan sebagainya ya. Ahli bid'ah. Wah, nah ini ya. Akhirnya tidak ada nih kajian tentang ini. Jadi nggak ada parameter kita bagaimana seseorang dinilai sebagai sudah memenuhi standar gitu ya dalam masalah tazkiyatun nafs. Adanya imbauan ya atau yang nyebut-nyebut juga nggak paham juga gitu, nggak paham. Ya. Karena ilmu ini hilang, hampir hilang nih. Dan ilmu ini yang paling mahal. Bahkan Imam Qushairi mengatakan ketika menulis Risalah Qushairiyah, beliau katakan, ilmu ini ada tulisannya, tetapi tidak hilang maknanya. Gitu. Bakia rosmuhu, rosmunya, kata-katanya, bentuknya ada, tetapi maknanya mana? Bagaimana? Nah, padahal ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar. Al-an ya Umar. Tuh, al-an. Itu apa nih? Ketika Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Tidaklah sekalian betul-betul beriman sampai menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai orang atau pihak yang paling dia sayangi melebihi siapapun. Nah, gitu ya. Maka kata Sayyidina Umar ya, ini beliau terus terang aja. Ini belum paham nih saya Rasulullah nih. Ya. Kalau melebihi diri saya sendiri, saya bingung. Ya. Karena selama ini saya melakukan itu untuk apa? Kepentingan diri saya gitu. Artinya saya harus mengalahkan diri saya. Ini sementara saya berperang apa kan supaya saya ini selamat gitu. Kalau perang, berantem, makan, minum kan supaya kita ini selamat. Tetapi ada yang lebih penting dari ini. Gimana bentuknya? Gimana caranya? Maka Rasulullah nggak jelasin secara verbal. Tapi nah itulah dengan doa ya. Sampai mengatakan al-an ya Umar. Setelah Umar itu berpikir menyari-nyari, maka Rasulullah mendoakan baru ketemu rasanya. Lebih cinta kepada Allah dan Rasul dibandingkan diri sendiri. Nah, ini. Oh, begini ternyata. Ada perasaan kayak bertanya-tanya begitu. Maka Rasulullah yang sebagai pendidik tahu Umar ini sudah ngerti gitu. Dalam rasanya, ilmu rasa. Maka, al-an ya Umar. Nah, saat ini kamu udah tahu ya Umar. Begitulah seharusnya. Nah, gitu ya. Jadi itu ilmu yang memang ya mahal ya. Udah mahal dimusuhi lagi, udah selesai ya. Jadilah pendidikan kita ini sekarang pendidikan tukang ya. Hanya jadi orang suruhan, gajian gitu ya. Sempit sekali ya dibandingkan kurikulumnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemudian penyertaan dan pendampingan dan penugasan peserta didik dalam menjalankan sektor keahliannya. Karena di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim AS dalam tugas-tugasnya itu selalu menyertakan anak Ismail, ya. Ya, ketika Allah berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya. Di situ Allah menguji Nabi Ibrahim dan berhasil. Di situ disebut sendiri, tetapi ayat berikutnya, wa id ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila. Ya mulai. Jadi setelah berhasil, Nabi Ibrahim itu ngajak anak untuk di tandem, di kaderisasi. Setelah Allah bilang berhasil, maka berikutnya ketika dijadikan menyiapkan Ka'bah, maka mulailah, ya, Nabi Ibrahim sama anaknya berdua. Nah, harus disebut namanya, jangan dilupakan itu, ya. Antahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Yaitu membersihkan rumah Allah untuk orang tawaf, untuk yang itikaf, dan orang yang sholat. Jadi siapa? Ibrahim dan Ismail. Gitu. Nanti juga ketika bangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu mulai bangun Ka'bah satu-satu bersama Ibrahim, bersama Ismail tuh disebut sama Allah SWT. Jadi 2 kali itu disebut, ya, Ismail. Nah, di situ. Kemudian dalam cobaan-cobaan, ya, Nabi Ismail juga disertakan. Inni ara fil manami anni azbahuk. Aku melihat saya menyembelih kamu, ya Ismail. Gimana kamu? Ya abatif al ma tu'mar. Wah, berhasil tuh Nabi Ismail. Ya, Bapak kerjain aja. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku akan sabar, akan sanggup. Wah. Jadi, ya, dalam masa hidup Nabi Ibrahim alaihissalam selesai pengkaderan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, gitu, ya. Karena disertakan dari semenjak dini dalam semua sektor. Apa nih keahliannya? Nabi, ya itulah. Kita berarti juga sektor kita apa nih? Sudah mulai anak itu, ya. Bahkan sekarang ada pendidikan namanya pendidikan disabilitas. Kenapa? Ya karena memang kita didik anak supaya disabilitas, nggak mau apa-apa. Anak kamu sekolah aja, ya. Udah masalah rumah, masalah masak, masalah nyapu, masalah bersihin kamar, nanti ada si Bo pembantu, ya. Kamu kerja kamu ngapal, ya, meraih prestasi gitu, ya. Ranking kelas gitu, ya, nanti disiapkan hadiah gede-gede, ya. Dibawa piknik kemana. Jadi ini yang dikejar itu kertas. Pendidikan zaman sekarang dikejar kertas, ya, pernyataan. Wah, ini ranking 1, ranking 2. Bukan pengkaderan, ya. Pengkaderan itu juga hilang tuh. Jadi yang hilang tadi, ya, pengkaderan dari semenjak dini, kemudian tazkiyatun nafs hilang juga, ya. Kemudian pengajaran Al-Quran dari awal itu untuk kefasihan dan kosakata juga itu hilang. Jadi yang ada akhirnya cuma tadi hikmah, ya. Ilmu dan hikmahnya juga disempitkan lagi, bukan dalam membentuk ilmu hikmah, tapi dia menjadi pekerja, ya, karyawan, dari jabatan, gitu. Bagaimana kita ini? Kenapa pertanyaan-pertanyaan kita? Kenapa kita terpuruk atau nggak ngejar-ngejar itu, ya? Ya karena itu kita kurikulumnya hanya seberapa persen aja dari kurikulum Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan hikmahnya kita itu juga sisa, barang sisa, ya. Kalau pakaian kita dapatnya thrifting, ya, dari yang murah-murah, kita ilmu juga murah. Ilmu kita itu ada yang cerita orang dibiayai mahal ke barat, ya. Tapi kata dia, yang saya pelajari ini sebetulnya berbahaya buat Indonesia ini. Karena membongkar rahasia Indonesia, kita biayai. Yang penting dia gelarnya doktor. Wah, dipuji oleh penguji mereka di sana, di luar negeri. Wah, padahal isinya itu membongkar, ya, kunci-kunci kepentingan Indonesia yang dia yang tahu. Kita malah belum tahu misalnya. Atau kadang-kadang ilmunya obsolete. Ya. Ini orang belajar kemana, kita kemana, ya. Yang 20 tahun yang lalu. Yang penting, ya, selesai dapat gelar PhD. Wah, padahal ilmu kamu itu, ya, udah nggak up to date itu, ya. Itu udah pasaran itu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya ilmu hikmah kita itu yang pembuka hikmah?
ya maka harus menciptakan. Tuh. Kalau belum menciptakan, belum menjadi ilmuwan namanya. Ya, kita kan dokter itu harus menghasilkan inovasi. Kita nggak ada inovasi, adanya memahami, baru kelas S1 sebetulnya akhirnya kan. Memahami teknologi mereka, ilmu mereka, tuh, ngapalin kata-kata mereka. Berarti tidak menghasilkan memproduk. Kalau belum memproduk berarti belum doktor kelasnya, apalagi profesor, ya. Nah, jadi menutupi itu akhirnya ditutupi dengan macam-macam tulisan apa ya, nilai-nilai, ini jadilah profesor. Padahal tidak ada hasil sesuatu pemikiran yang genuine, ya. Ya baik ya, itu ya barangkali yang kita bisa inikan ya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala merangkai perjalanan hidup Nabi Ibrahim hingga meraih kemuliaan ini disebut nih tadi ya. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun. Terus surah Baqarah ini sampai di sini semuanya ini ya menjadi sosok yang hebat itu diringkas oleh Allah profilnya ini sampai ayat 136 surah Al-Baqarah. Jadi 124, 136 tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ini bisa dibaca sendiri ya, bisa dibaca sendiri. Silakan. Jadi kita renungkan lagi bagaimana Nabi Ibrahim itu seperti itu perjalanannya. Nah, ternyata Nabi Ibrahim juga punya proyeksi ya untuk generasi berikutnya nih. Nah, jadi kadang-kadang kita beragama, wah harus cemen, harus apa? Kumuh ya. Nggak boleh minta dunia, nggak boleh apa. Ada juga gitu kan. Kemarin juga saya lihat di situ di KBPI ada, wah ini dai-dainya ternyata sekuler, nggak terasa gitu ya. Artinya harus segala sesuatu harus akhirat gitu. Nggak boleh ada duniawi. Enggak, itu Nabi Ibrahim itu malah minta-mintanya itu apa nih? Semua dilengkapi gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemuliaan, kemewahan, apa namanya? Bukan kemewahan ya. Kesejahteraan gitu ya. Ya sebagai manusia kita minta sejahtera. Maka pertama Nabi Ibrahim minta nih buat keturunan-keturunannya. Karena sudah ditaruh di situ ya di Mekah. Jadi pertama negaranya supaya aman, nah, gitu. Kalau kita nggak pengen negara kita aman, wah nggak sesuai Nabi Ibrahim nih. Tujuan utama aman, aman gitu ya. Kita damai gitu. Kemudian tidak menyembah berhala, gitu. Eh, kemudian aku telah letakkan anakku, keturunanku di sini ya, di tempat yang tidak ada tumbuhannya. Nah, maka jadikanlah mereka ini menjalankan sholat, kemudian jadikanlah manusia senang datang ke mereka, kemudian berikan mereka rezeki, makanan, tuh, hasil-hasil tumbuhan, supaya mereka bersyukur. Jadi minta rezeki buat anak. Ya, bukan masuk surga aja, rezeki di dunia. Itu Bapak itu begitu mikirnya ya. Benar ini. Ya. Kemudian ya, baru kita ngucapin alhamdulillah nih, dikasih anak ya. Kemudian apalagi? Minta juga. Setelah diberikan rezeki macam-macam, kita minta ditolong oleh Allah untuk selalu mendirikan sholat. Dulu keturunanku. Dan minta diterima doaku. Dan minta diampuni diriku. Kedua orang tuaku dan orang beriman. Sampai pada hari penghitungan. Bayangkan ya. Jadi doa-doanya lengkap terus nih. Jadi kalau kita doa itu harus yang terbaik itu juga untuk umum. Ada juga untuk diri kita ya. Ya, untuk keturunan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu doanya untuk keturunan. Ya, maka Rasulullah merasakan gitu, merasakan apa nih berkahnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau itulah yang kemudian jadi pelengkap kesempurnaan anugerah Allah buat Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Tuh. Jadi ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji dengan kalimat-kalimat berupa perintah Allah Subhanahu wa taala dan dijalankan dengan sempurna. Maka Allah memberikan anugerah. Fatamahun, maka Allah memberikan anugerah. Inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau sebagai imam. Maka kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, keturunanku ya Allah. Allah kabulkan. Tapi dengan syarat qala la yanalu ahdi zalimin, dikabulkan dulu tetapi dengan syarat tidak zalim. Dan ternyata dari keturunan beliau tuh berhasil
Sampailah Bani Israel ini, ya, yang zalim, maka dicabut itu, dikasih tetap pada keturunan Nabi Ibrahim, yaitu keturunan Rasulullah SAW. Dan kita ini kebagian berkahnya, ya, kebagian berkahnya karena Rasulullah senang bagi-bagi berkah, ya. Nah, kehebatan Rasulullah itu, ya, bukan hanya untuk keluarga beliau, tapi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau, ya Muhammad, kecuali rahmat, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Wah, ya. Alhamdulillah, ya. Baik, kita jauhkan ini. Katanya tadi jatah saya sampai 45 menit. Ini sudah lebih, ini 5 menit saya. Ya, karena keasikan bicara tentang Nabi Ibrahim. Jadi tinggal 10 menit. Maka saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih Kiai atas pencerahannya Bapak dan Ibu sekalian. Memang Nabi Ibrahim juga dijuluki sebagai Bapak Tauhid. Ya. Kenapa? Beliau hanya mencintai Allah. Ya, orang tuanya pun bisa ditinggalkan karena memang tidak aliran dalam keyakinan tauhidnya. Dan putranya juga akan disembelih atas perintah Allah. Dari segi pendidikan, ternyata kalau kita telusuri, Nabi Ibrahim ini lebih mengutamakan dialog dan inspirasi. Ya, hanya menceritakan kepada Ismail bahwa aku bermimpi akan menyembelih. Nah, ini dialog-dialog semacam ini kayaknya jarang dilakukan oleh guru-guru kita. Kadang-kadang lebih banyak instruksi. Mungkin karena guru-guru kita Pak Kiai lebih banyak digaji pakai yen. Tapi bukan yen Jepang, yen Jawa. Yen ono ya dibayar, yen oro ono ya sabar. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah ada yang raise hand. Yang pertama Bapak Abdul Wahid dan Bapak Saleh Mude ini dari Amerika jauh-jauh ya. Baik, Pak Dubes, silahkan diawali. Ya, oke. Pertama saya ucapkan terima kasih. Ini adalah satu paparan yang sangat komprehensif ya, dan juga provokatif gitu ya. Ini bikin orang apa eh, merenung ya, dalam-dalam ya. Terutama soal rekonseptualisasi soal kitab wal hikmah. Itu ada yang saya tertarik dengan pandangan Kiai Haji ini ya. Kita perlu meredefinisi tentang konsep kitab wal hikmah, dan hikmah tadi diartikan sebagai suatu applied science yang bermanfaat gitu ya. Dan untuk itu memang kita harus berpikir tingkat tinggi, tidak hanya menjadi konsumen ilmu, tapi tadi dikatakan harus menjadi produsen ilmu. Nah ini, dan memang kenapa Ibrahim ini memang menjadi model ya, dan menurut saya bagus ya di tengah krisis ya, pendidikan saat ini menurut saya sangat timely ya, tepat waktu ya untuk merenungkan kembali model Ibrahim ini ya. Saya terima kasih ya. Jadi karena Ibrahim itu ya memang di Al-Quran lengkap ya, sebagai kekasih Allah, sebagai pemimpin ya, imaman linnas imaman ya tuh kemudian juga untuk ilmu untuk orang yang bertakwa juga sebagai imam ya, tidak internal maupun eksternal itu. Dan juga Ibrahim itu kan secara karakter ya memiliki ketangguhan di dalam ujian-ujian ya, bahkan dilempar ke api begitu ya, dan dia terus menerus mencari kebenaran ya, yang tidak pernah berhenti. Dan itu kan kalau dalam dunia pendidikan lifelong learning, lifelong education ya, terus menerus mencoba mencari kebenaran ya, dan bagaimana dia tidak hanya berhenti kepada pemikiran, dia mewujudkan dalam satu perjuangan ya, membangun Ka'bah gitu ya, dan dia juga dikenal sebagai Abul Anbiya ya, dan juga doanya dikabulkan ya, dan juga teladan dalam kesabaran ya, keimanan ya, dan juga bagaimana memberikan suatu reasoning ya, dialog, misalnya memperkenalkan Tuhan. Masa sih yang disembah itu adalah patung yang tidak bisa bicara begitu toh. Nah, dia itu mengembangkan, menyebarkan dengan reasoning ya, dengan akal yang bagus ya, dan juga mengajarkan pengorbanan ya, bagaimana at-tadhiyah, haji itu kan juga Ibrahim juga gitu ya. Eh, Nah, ini dan juga adalah kompilasi dari semua ya, para nabi ya. Nah, ini ya memang
juga tasamuh ya, bagaimana dia punya toleran ya untuk membiarkan adanya satu keragaman perbedaan itu kan yang hilang dari kita ya. Nah, dari kita itu. Jadi eh, saya itu berpikir kalau tema ini lebih dikembang luaskan ya, menurut saya bagus sekali ya. Ya, ya terutama dalam hal tadi itu kita masih terjebak kepada cara berpikir lama yang sebetulnya perlu ada tajdid ya, ada pembaharuan ya, pembaharuan terutama memahami tentang apa kitab itu ya. Jadi kitab itu mungkin yang bersifat imaniyah, tauhid ya. Sementara al-hikmah itu lebih berkaitan dengan aspek keduniaan, di mana manusia itu memang diberi potensi ya, untuk itu berkembang. Makanya di situ saya menangkap paparan dari Kiai Haji tadi itu bagaimana keimanan itu sebagai ketahuan itu sebagai basis ya keilmuan. Jadi di Al-Quran itu kan ada wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi mungkin perlu ada semacam revolusi dan reformasi pendidikan ya. Karena selama ini banyak apa yang saya garis bawahi dari pandangan Ustadz Hayi ini adalah sesuatu metode yang tidak efisien ya. Banyak yang sebetulnya kita itu belajar yang hanya sekedar mengejar kertas. Saya setuju sekali ya itu. Dan ini perlu ada keberanian ya untuk melakukan semacam self reform ya, reformasi diri ya. Dan kita harus membangun suatu self confidence. Kita tidak tergantung kepada yang lain ya, paling tidak ada interdependensi. Kalau misalnya harus ada semacam kolaborasi, kita tidak selalu bermakmum ya kepada Barat atau kepada Timur, tapi ya Islam itu yang hanifan, yang memang lurus ya, dan memang itu dijanjikan kalau kita itu memang memiliki satu istiqomah, konsistensi ya, itu. Jadi Tuhan mengatakan wa'adallahu ladzina amanu wa amilus la yastakhlifannahum fil ard. Kamu akan unggul di muka bumi. Dan nyatanya kita ini belum. Apa yang salah gitu loh. Nah, mungkin yang salah itu karena kita itu tidak mampu memahami dan mengamalkan keteladanan Ibrahim. Ada sesuatu yang apa istilahnya itu distortif dan deviatif ya. Jadi saya setuju dengan pandangan Ustadz Hayi tadi itu. Jadi memang ada semacam su'il faham, pemahaman yang tidak pas ya dalam menangkap sosok Ibrahim itu, yang itu sebenarnya refleksi dari Muhammad ya, dan Muhammad itu adalah Al-Quran. Makanya memang kita perlu mencoba mungkin pada tataran derivatif yang lebih teknis ya. Tadi itu kan mungkin ijmali yang garis-garis besar, tapi saya yakin Ustadz Hayi ini bisa menjabarkan lebih spesifik ya kepada tataran yang lebih untuk awam, untuk umum ya, untuk umum bagaimana sebetulnya memahami dan menjabarkan ya konsep Alkitab wal hikmah ya. Karena ini menurut saya ada sesuatu yang sentral yang menyebabkan kita itu takhalluf dan da'af, yaitu kelemahan dan kemunduran ya terhadap umat Islam, karena ini su'il faham yang berimbas kepada su'il tadbik. Nah, ini. Jadi menurut saya kira-kira mungkin apakah Ustadz Hayi punya konsep derivasinya ya. Ya, derivasinya, karena ini saya lihat masih pada tataran yang konseptual. Kalau ini kemudian Ustadz Hayi bisa menawarkan satu yang lebih teknikal dan operasional, itu menurut saya bagus sekali. Sekian itu aja sekedar my comment. Baik. Terima kasih. Baik, makasih Pak Wahid. Selanjutnya Pak Saleh Mude ini yang jauh-jauh mungkin di sana malam hari ya Pak Saleh. Baik Pak Kiai, ini ada beberapa lagi selain setelah Pak Saleh, Pak Jahrawi dan Pak Agus Salim ya. Pak Saleh, silakan. Oke, terima kasih Pak Moderator dan Pak Kiai Al-Qahtani. Saya singkat aja bahwa pemahaman kita ini tentang Nabi Ibrahim ini sangat sangat parsial mungkin, sangat tidak utuh, terutama di keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Tadi sudah dijelaskan bahwa, atau misalnya saya kira kita sudah paham bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapak para nabi, bapak para orang-orang yang taat, bapak para agama-agama besar, mulai Yahudi, Kristen maupun Islam, dan
tentu saya berkesimpulan bahwa ketika dipelajari dengan baik, berarti kita akan berada pada satu sosok teladan untuk damai dengan siapapun. Ya, itu ketika kita memahami bagaimana figur atau sosok seorang nabi yang ketika kita menjadi orang yang menyerahkan diri masuk dalam sebuah agama yang namanya agama Hanif, itu adalah ada pada sosok Ibrahim. Dia adalah kakek moyangnya para nabi dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang penting bahwa memang perlu untuk damai dengan siapapun, termasuk damai dengan non-Muslim. Itu saya kira kita harus banyak memahami figur uh, atau karakter uh, pola hidup Nabi Ibrahim. Itu satu. Yang kedua, tapi nah ini implementasinya tadi kan Pak Kie menyatakan ini harus kepada pendidikan. Pendidikan itu harus berkaitan dengan isi kurikulum. Kurikulum itu kita setahu bahwa itu adalah keputusan legislatif dengan eksekutif. Sehingga bisa sampai kepada katakanlah masuk dalam kurikulum. Nah, bagaimana tidak ya? Sekarang keluarga besar PI ini adalah ketua MPR. Ya tinggal KBPI bagaimana bisa mendekati Pak Ahmad Muzani untuk memberitahu, hey, kasih masuk nih kurikulum. Ini namanya kurikulum tentang Nabi Ibrahim atau tentang profil Ibrahim. Ini dimasukkan semua ajaran-ajaran Ibrahim, ajaran Nabi Muhammad biar menjadi sebuah, kita menjadi mencetak generasi yang kita harapkan. Saya kira itu poin dua. Poin terakhir sekali lagi bahwa eh, apa namanya kajian-kajian seperti ini ya memang perlu di apa namanya mulai dibuka. Tidak mudah seperti tadi Pak Kia bilang, kita jangan mudah menyalahkan orang, kita jangan mudah menyatakan ini bid'ah, kita jangan mudah menyatakan ini dilarang. Jadi orang menjadikan ada anak-anak kita atau anak didik kita itu menjadi tidak kreatif karena terlalu banyak larangan-larangan. Saya setuju itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Saleh. Kita dua-dua dulu kali ya, biar tidak terlalu panjang membias ininya apa tanggapannya agar lebih fokus ditanggapi oleh Pak Kiai. Silahkan Pak Kiai dua dulu nih. Baik, terima kasih ya tanggapan dari Pak Dubes ya, Ya. Abdul Wahid Maktub ini. Pak Dubes bukan? Ya. Iya, betul. Ya, Pak Dubes ya. Insyaallah. Terima kasih sekali saya atas komentarnya, elaborasi sebetulnya nih Pak Dubes ya. Jadi saya justru dapat ya dari Pak Dubes ini bagaimana, jadi pemancingnya saya sebetulnya ya. Jadi pengen dapat juga input dari kanda-kanda sekalian ya. Dan tadi saya anggap sebagai input dari Pak Dubes ini ya. Bagaimana kita selanjutnya dan juga tantangan ini ya. Bagaimana tentang penjelasan lebih lanjut tentang Alkitab dan hikmah. Nah, ini memang ya di tafsiran atau terjemahnya Al-Quran Depak sendiri kata-kata hikmah itu pertama biasanya diterjemahkan dengan sunnah gitu kan ya, sunnah. Terus sunnah itu Nabi Ibrahim kan waktu itu kalau sunnah Rasul belum ada berarti kan, ya alimul kitab wal hikmah. Nah, sementara dalam Al-Quran yang untuk Rasul udah ada wa ma'atakumur Rasul gitu kan. Jadi memang ya, agak beda ya seharusnya hikmah itu tidak dibatasi kepada sunnah. Jadi lebih luas seharusnya ya, lebih luas. Maka saya pilih tadi semua ilmu gitu ya, semua ilmu. Nah, elaborasi semacam ini ada di Imam Al-Ghazali misalnya di Ihya Ulumuddin ya. Jadi beliau itu semua ilmu yang dibutuhkan itu adalah yang selain syariah, yang selain fardu ain, maka jadi fardu kifayah, malah wajib ya. Wajib ya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengkhususkan diri, maka jadi spesialis gitu ya. Nah, itu sudah ada di Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tinggal kita bagaimana merepalitasi lagi. Karena ada juga orang yang ketika mendengar Imam Ghazali, saya pernah juga khutbah ya, suatu tempat, akhirnya pas selesai turun ada yang menyampaikan, Ustaz tadi ya, ada yang panas katanya. Kenapa? Antum menyebut Imam Ghazali tadi di saat khutbah. Tuh, bayangkan. Jadi nyebut nama ulama saja itu dianggap kayak nyebut nama setan gitu, sampai panas gitu ya.
Ini ya, indoktrinasi yang kebablasan gitu ya. Kebablasan gitu. Sampai seperti itu akhirnya kita ya nggak dapat hikmahnya, nggak dapat berkahnya dari ilmu beliau ya. Jadi seharusnya kita ambil dari mana aja. Kan tadi kan hikmah itu dolatul mumin. Siapa aja kita ambil. Bahkan dari non muslim, kedokteran, apa ya, fisika, matematika kita ambil, kita adopsi ya. Ya ini dari situ aja udah banyak kekeliruan ya. Maka di sini sangat tepat sekali dari Pak Dobes tadi agar kita mengelaborasi kembali tentang Alkitab wal Hikmah. Kemudian juga Pak Soleh Mude ya, terima kasih ini eh, kita ya ini saya pikir juga elaborasi ya dari Pak M Soleh Mude ini bagaimana seharusnya kita menyikapi dan juga bahkan ya anjuran untuk menggolkan. Wah, ini sangat senang sekali saya ini. Kalau sama-sama ya ini baru pemikiran pengungkit atau apa pemantik ya. Mungkin pemikiran umumnya dikerjakan bareng-bareng gitu ya menjadi konsep PI misalnya ahlan wa sahlan ya ahlan wa sahlan jadi karya bersama gitu nanti diperjuangkan oleh Pak Ketua Wakil Ketua Pak Ketua ya MPR barangkali dijadikan kurikulum nasional Masya Allah ya itu sangat kita inginkan nah, sangat kita inginkan ya barangkali seperti itu ya tanggapan saya ini saya setuju ya semuanya ini dan terima kasih. Halo, Assalamualaikum Pak SKJ. Assalamualaikum. Baik, mohon maaf sedikit lag nih di tempat saya. Selanjutnya Pak Yahrawi dan Pak Amir Faisal dan nanti Gahir dan Pak Muslim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tak lupa teriring doa semoga kita semua sehat, manfaat bagi hayat. Amin. Selanjutnya terkait dengan masalah kurikulum Nabi Ibrahim, pendidikan itu, saya memahami bahwa sebenarnya Islam telah memberikan sistem pendidikan ilahiyah, yaitu esensi dari sholat. Firman Allah, fawailul lil musholin. Kalau kita memahami sholat, bacaan yang ada di dalamnya, sejak dari sebelum sholat, syarat dan rukunnya, itu ada takbiratul ihram sampai salam, ini penuh dengan kurikulum yang sangat rahmatan lil alamin, jadi opsi solusi. Namun sayangnya firman Allah tadi fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Mengapa? Dua hal. Karena memang pertama tidak memahami bacaan isi sholat. Yang kedua memang sholatnya ini mohon maaf kayaknya cenderung riya untuk ngesahke formalitas bagi rukun Islam. Padahal kalau kita pahami sejak dari doa iftitah sampai salam, ini makna doa banyak orang yang tidak memahami secara esensi internalitatif dalam dirinya. Sehingga kalau kita mau sukses, sistem pendidikan adalah sholat. Insya Allah dengan internalisasi implementatif faktual sholat, insya Allah kita akan sukses dunia dan akhirat. Karena ada ihdinas siratal mustaqim, ada wahdini, dan ada doa-doa yang lain. Namun sayangnya, kembali lagi, fawailul lil musholin. Ini kita korelasikan, itulah bahwa Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, dan mari kita bumikan sholat ini secara internalitatif, implementatif, faktual, tidak sebatas retorik. Mohon maaf Ustadz, semoga nanti Ustadz bisa dan berkenan untuk memberikan korelasinya sehingga kumulatif dari sholat ini menjadi sistem pendidikan ilahiyah dan untuk sukses rahmatan lil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak, terima kasih. Pak Amir Faisal masih ada? Masih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau menanyakan satu saja, Ustadz. Jadi berkenaan dengan pencanangan deep learning, ya, tentu Ustadz juga pasti menguasai dan mengikuti itu apa namanya kira-kira gitu ya. Jadi deep learning itu bisa nggak itu nanti sampai masuk ke ilmu dan hikmah gitu ya. Yang salah satunya adalah mindfulness ya, karena mind itu juga menyangkut hati dan otak gitu. Itu pertanyaannya. Kemudian juga pertanyaan yang kedua nyangkut saya lihat Ustadz sekarang masuk ke MUI ya. Jadi salah satu ulama MUI ini kira-kira ada pemikiran nggak nanti MUI ini juga memberikan masukan terhadap deep learning itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir ini mungkin Pak Agus Salim langsung aja. Pak Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang pada pagi ini memberikan materi yang saya rasa cukup mendasar. Memang pendidikan yang disampaikan Ustadz tadi, apalagi kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan kita sekarang memang berbeda sama sekali ya. Walaupun ada hal yang sebetulnya ada titik temu yang mendasar dalam konteks pendidikan ini. Kalau yang Ustadz sampaikan tadi itu, saya lebih cenderung itu sebagai visi pendidikan yang itu mengacu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam visi itulah perlunya lalu dirumuskan atau derivasinya yang istilahnya tadi Pak Dubes tadi sebut, bagaimana menurunkan dalam bentuk operasionalisasi itu. Memang itu tentu saja bukan ranahnya di sini. Tapi maksud saya bahwa visi ini harus menjadi visi bersama seluruh kaum muslimin dalam gembira kenapa? Dunia pendidikan ini. Kemudian memang ada beberapa hal yang menarik yang terkait dengan Nabi Ibrahim itu, berkaitan banyak hal tentang kehidupan beliau itu yang bisa ditarik dalam konteks ini. Misalnya bagaimana beliau lama tidak memiliki seorang anak, lalu kemudian kesabaran beliau itu sampai lahirnya Ismail dari istri yang kedua, kemudian lahir anak yang kedua dari istri yang pertama, yang itu sangat dialektikanya sangat menarik sekali kalau kita tarik dalam dunia pendidikan. Apalagi tentang peristiwa kurban yang melibatkan Nabi Ismail dalam hal ini. Ada dialog yang begitu menarik antara ayah dan anak dalam konteks ini. Walaupun itu firman Allah, perintah Allah, tapi Nabi Ibrahim mengkomunikasikan dengan bahasa yang sangat sangat baik sekali. Nah, hal-hal begitu saya rasa bisa menjadi satu bagian dari upaya menderivasikan konsep untuk visi tadi itu. Itu yang pertama Ustaz, sekedar catatan saja. Yang saya tanyakan berikutnya nih Ustaz, Nabi Ibrahim ini kan memiliki keturunan yang bernama Ishak, Ismail. Dari Ishak kemudian Yakub. Dan kemudian dari anak turunan Yakub ini kemudian muncul Bani Israel. Bani Israel ini ternyata kalau kita lihat dalam sejarah kan terjadi kondisi yang sangat boleh dibilang durhaka terhadap ajaran Allah ini. Nah, di mana letak kesalahan pendidikan yang dilakukan oleh Nabiullah Yakub ini sehingga muncul satu komunitas manusia yang begitu menyedihkan sekali dalam konteks historis kemanusiaan ini. Apalagi jauh dari visi Ibrahim alaihissalam dalam pendidikan. Nah, mungkin Ustaz bisa menyampaikan gambaran seperti apa itu Ustaz? Gambarannya Nabiullah Yakub sepertinya ada semacam kegagalan dalam mendidik anak keturunannya ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Pak Kiai untuk direspon. Baik,
Saya terima kasih sekali nih ya, banyak komentar yang hebat-hebat ya. Memang dari Kanda Zahrawi ini, ya sholat adalah kurikulum, ya kita setuju sekali ya. Menjadikan sholat ini sebagai pendidikan yang setiap waktu ya, setiap saat itu, setiap hari kita melakukan itu. Nah, jadi kalau dijadikan ini sebagai kurikulum, Masya Allah ya. Nah, tinggal kita melatihnya dan menjadikan satu sistem baku ya. Sehingga ketika kita sholat itu kita mendapatkan pelajaran pembentuk kepada suatu pola yang kita inginkan dari sholat itu. Bukan hanya ritualitas saja. Saya sangat setuju ya dengan Pak Zahrawi. Kemudian Kanda Amir Faisal, ya, masalah deep learning, mindfulness, ya, kita harapkan ini sampai ke sana gitu. Barangkali ini masih tataran konsep, ya kita karena saya belum dapat juga itu konsep utuhnya gitu ya, baru sekedar bicara-bicara. Nah, jadi kita tunggu bagaimanakah Pak Menteri ini nanti menjelaskan tentang masalah deep learning atau mindfulness tersebut. Yang kita harapkan sih ya itu sampai ke situ. Sampai ke situ ya. Dan ini juga tantangan bagi kita karena ya memang ketika disebut istilah-istilah itu, nah itu hasil dari siapa hasilnya tuh? Ya, apakah hasil dari kita apa mengutip orang lain kemudian kita pakai gitu. Nah, ini yang seperti istilah filsafat pendidikan gitu kan. Kita akhirnya terpaksa itu akhirnya belajar filsafat Yunani gitu ya. Menyebut filsafat Yunani, ilmu dari Yunani. Salah. Ini keliru. Jadi kalau kita itu asalnya usul tarbiyah, dasar-dasar pendidikan. Nah, saya sering kali, karena saya ngajarin usul filsafat pendidikan ya. Jangan sampai kita ketika nyebut filsafat pendidikan berarti dasar ilmu pengetahuan kita dari filsafat Yunani. Jangan. Dan itu yang ada di mana itu? Ada di semua filsafat pendidikan itu ujung awal-awalnya. Jadi ngaji Yunani dulu ya. Teori-teori Yunani. Nah, padahal itu sudah dibantah, sudah dikoreksi oleh kita, oleh umat Islam ini, ilmu mereka nggak guna gitu ya. Dikoreksi oleh Imam Ghazali, tapi Ghazalinya kita musuhi. Nah, itu yang dilematis kita ini ya. Akhirnya dikembalikannya ke Yunani lagi kita sekarang ya. Apa-apa Yunani. Nah itu. Jadi saya apa itu. Tapi menghindar dari Yunani susah karena disebut kata-kata filsafat di depannya itu repotnya. Sementara literatur semuanya begitu. Jadi kita harapkan ini menghasilkan literatur Pak Menteri ini ya. Sehingga deep learning, mindfulness itu arahnya ke sana tadi, ke dasar menggali dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Apakah MUI ada suatu masukan? Ya, MUI itu banyak bidangnya. Ya kalau saya itu bidang fatwa, maka fatwa itu kita permintaan ya, permintaan. Jadi fatwa itu bukan bikin dari kosong ya. Ada minta, enggak apa hukum gitu, hukum ini dalam hal-hal tertentu, maka disitulah baru keluar fatwa. Dan sampai saat ini tidak ada fatwa tentang pendidikan ya. Mungkin ada MUI bagian apa kajian ada. Nah itu juga sifatnya juga ada masalah atau apa. Nah baru nanti ada kajian di situ ya, bagaimana keputusannya. Jadi biasanya diputuskan kalau masalah hukum akhirnya ke komisi fatwa juga ya. Jadi kondisi kita begitulah kerjanya itu MUI ya. Bukan berangkat dari ruang kosong gitu ya, kita kemudian komentar, nah, tapi dari permintaan. Dan sampai saat ini belum ada permintaan ya. Kemudian dari Kanda Agus Salim, ya ini senior saya nih, dulu di ya, kaderisasi PI, masalah visi pendidikan ya betul ya. Ini kalau kita arahkan ke visi pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam, saya sangat setuju ya. Kemudian dari pelajaran apa perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam kita jadikan bahan-bahan pelajaran ya. Nah selanjutnya bagaimana kok ada perubahan pada Bani Israel? Apakah ada sesuatu pada Nabi Yakub alaihissalam? Jadi kalau di dalam Al-Quran kisah Nabi Yakub itu dan anak yang 12 itu ditutup dengan indah sebetulnya, ditutup dengan indah. Itu ketika mereka tunduk semua kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dinamika keluarga di situ ditutup dengan indah. Memang pada dasarnya ya dari keluarga anak yang 12 itu istrinya beda gitu ya. Tapi ditutup dengan indah. Itu dengan semuanya akhirnya mereka
berkumpul dalam naungan atau dalam fasilitas Nabi Yusuf alaihissalam ya. Jadi Nabi Yakub berhasil di situ mendidik ya. Nah, bagaimana terjadinya ada perubahan? Wallahu a'lam. Tetapi ya, kalau kita baca Perjanjian Lama tuh. Jadi Nabi Yakub digambarkan di situ adalah kenapa dinamakan Israel Nabi Yakub. Sementara di Quran Nabi Yakub itu digambarkan buta, lemah gitu ya, penyakit lah, tua gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa berperilaku yang ya bisa meanukan beliau lah gitu ya. Dan dinyatakan mengalami gangguan penglihatan. Ya. Ada yang bilang semacam trauma atau apa ya, sehingga tidak melihat dengan jelas karena kesedihan ya, karena kesedihan Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak ditemukan gitu ya. Tetapi di dalam Perjanjian Lama ditampilkan Nabi Yusuf itu sebagai pendekar gitu ya, yang jalan-jalan di surga, ketemu sosok yang kemudian diajak berantem, berkelahi, ditekuk semalaman sampai nyerah yang sosok itu. Dan setelah ditekuk dan tidak bisa bergerak, Israel itu, Yakub itu berpikir ini Tuhan ini. Jadi dia sedang nekuk Tuhan, maka dia tidak akan lepaskan Tuhan ini sebelum dia memberikan berkat buat anak keturunannya. Maka Tuhan itu dipaksa untuk memberikan berkat buat keturunan Yakub atau kemudian dinamakan Israel. Maka Israel itu maknanya adalah orang yang mengalahkan Tuhan. Lalu pengertian Bani Israel. Dan ada kalangan liberal mengatakan bangsa yang mengalahkan Tuhan. Anak liberal nih kita nih di sini ya. Jadi Israel adalah orang atau suku atau bangsa yang mengalahkan Tuhan. Buktinya apa? Mengubah tanah tandus menjadi berhasil pertaniannya katanya ya, dengan deep irigasi ya, deep water, karena deep bukan ya, deep atau yang tetesan itu ya. Nah itu ya. Jadi siapa yang mengubah Perjanjian Lama menjadi ini? Nah, Perjanjian Lama itu ditulis setelah Nabi Musa alaihissalam 800 setelah beliau meninggal. 800 tahun. Berarti selama 800 tahun tuh kemana itu? Ya. Jadi kalau kita ini sekarang tahun ini berarti itu kalau kita ini mungkin Majapahit gitu ya. Kita peninggalan Majapahit, bangunan yang nggak ada kan. Apalagi tertulisnya. Tuh. Ada Gempu Gandring kan Arok kelas siapa, itu semua jadi legenda. Nah, status Perjanjian Lama itu kayak gitu, lebih parah lagi. Jadi tidak jelas siapa di mana, itu kenapa dan bagaimana tiba-tiba jadilah tertulis Perjanjian Lama. Maka sudah banyak sekali terjadi perubahan, sudah banyak terjadi masukan-masukan, ya, ada pengurangan, penambahan dan sebagainya. Jadi udah kayak legenda. Dan itulah yang diyakini, sehingga jadilah manusia mengalahkan Tuhan, ya, menekuk Tuhan. Dan itu yang kemudian dijadikan dasar bagi orang-orang Israel sebagai sosok yang mengalahkan Tuhan. Jadi kalau sekarang PBB kalah, Amerika kalah, apa kalah, ya Tuhannya kalah, gimana ya? Jadi mereka terlalu pede gitu. Dan itu korban hoax. Korban hoax, jadi mereka korban hoax ya. Menikmati hoax gitu. Jadi orang Bani Israel atau orang Zionis itu menikmati hoax itu. Ya, mereka nggak percaya Tuhan juga sebetulnya. Kan kontradiktif kan? Tapi mendasarkan hak mereka terhadap itu kepada Tuhan, janji Tuhan. Tapi mereka nggak percaya Tuhan. Aneh. Nah itulah. Ya sudah terbalik-balik. Korban hoax ya. Jadi mereka semua adalah korban ya. Korban juga. Korban dan pelaku. Korban dari hoax. Dan pelakunya tidak jelas. Ya. Kemungkinan dia mengatakan orang-orang Persia. Karena memang dulu saingannya Persia ya. Ya, saingannya Persia itu dulu yang punya peradaban. Nah, ahli-ahli Persia itu yang kerajaan Cyrus atau ya kerajaan Persia itu yang melakukan tindakan seperti itu. Ya, sehingga jadilah Bani Israel sebagai korban dan pelaku gitu ya. Seperti yang kita kenal sekarang ini. Baik, mungkin barangkali juga ya. Saya juga meraba-raba juga ini. Jadi jangan dijadikan
narasumber tentang kemungkinan itu ya. Ya, meraba-raba saja ya. Baik, terima kasih. Baik, makasih Kiai atas pencerahannya. Memang Bani Israel ini kan harusnya kan dipuja dan dipuji oleh teman-teman Kristen, ya harusnya. Karena orang Israel dan Romawi ini kan yang menyelid Yesus. Karena matinya Yesus lah orang-orang Kristen itu dosanya diampuni. Ya harusnya dipuja tuh. Ya. Baik, saya kira menarik sekali pada pagi hari ini apa yang disampaikan tentang kurikulum Nabi Ibrahim. Memang perlu elaborasi yang lebih dalam, lebih jauh agar menyentuh pada aspek-aspek yang teknis sehingga bisa diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan kita di sekolah-sekolah, di kampus-kampus agar lebih bermanfaat dan lebih mendalam untuk bisa menekankan bahwa tauhid itu adalah menjadi penting ya karena Nabi Ibrahim ini juga sebagai bapak tauhid. Untuk itu kita perlu meneladani milah Ibrahim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Kanda Yunda, jam di tempat saya ini sudah jam 7.26 ya. Alhamdulillah masih banyak yang bertahan untuk sampai jam sekian ya di Indonesia Timur dan Tengah, sebagian sudah pada izin. Baik, semoga bermanfaat buat kita semua, bermanfaat jariah buat Pak Kiai atas ilmunya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Kiai.